Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Belakangan ini orang sering membicarakan pendidikan seks bagi anak-anak. Menurut pendapat saya, walaupun itu diperlukan, tapi tidak harus dilakukan secara menggebu, dan masih banyak hal-hal mendesak lainnya yang lebih perlu dibicarakan ketimbang bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kecil. Barangkali yang memerlukan, yang sering bertanya tentang seks cuma terbatas kepada anak-anak kecil di kota-kota besar, yang oleh perkembangan teknologi dan komunikasi, daya pikirnya memang sudah sedemikian maju. Tapi berapa ribu jumlah anak-anak kecil yang semacam itu? Selebihnya puluhan juta anak-anak kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil, di provinsi-provinsi lain, di luar keramaian, yang sama sekali belum perlu untuk hal-hal yang semacam itu. Haruskah cuma untuk membela yang 1.000 atau 2.000 orang ini saja, lalu kita mengabaikan yang puluhan juta adanya? Kita masih harus membicarakan bagaimana kurikulum pendidikan yang mapan. Kita harus membicarakan bagaimana sistem pendidikan yang memadai. Saudara-saudara, Quran sendiri harus kita katakan berbicara soal seks, tapi gaya bahasanya sopan. Ajaran yang terkandung di dalamnya luhur, tidak terbuka belak-belakan. Saya khawatir disalahgunakan nantinya. Maklum ya, yang namanya anak-anak, sifat yang menonjol pada dirinya itu adalah hubbut taklid. Senang meniru. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia tonton, biasanya ingin dia terjemahkan dalam kehidupannya. Kadang-kadang kalau habis baca komik Superman, dia kepengen jadi Superman. Itu anak kecil. Habis baca buku Si Buta dari Gua Hantu misalnya, pengen jadi si buta dari gua hantu, nyari kayu bikin tongkat. Biasa, itu watak yang namanya hubbut taklid. Sekarang kalau kepada anak-anak semacam itu sudah diberikan pendidikan seks, saya khawatir. Kadang-kadang tidak dididik saja sudah lancar kok. Apalagi kalau sampai dilakukan pendidikan, khawatir disalahgunakan. Saya katakan tadi, Quran juga misalnya Al-Baqarah 223 ini bicara soal seks, tapi sudah lihat gaya bahasanya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Mau cangkul sambil mundur juga boleh. Teknik mencangkul terserah kita, asal yang dicangkul sawah ladang sendiri. Jangan sawah ladang orang lain dipaculin, marah yang punya. Kita lihat di sini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini.